Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa? Ulang kan? Masa ulang? Ya ulang lah. Hapus dulu kan presentasikan. Apa itu saya? Kita bongkar oleh aing. Presentasi guys. Presentasi bab 4 tentang itu kan Melestarikan. udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi bab 4 tentang melestarikan lingkungan yang akan disampaikan oleh Profesor Muhammad Rafi Kurniawan dan Siti Nuraini SH. Kepada beliau dipersilahkan. Wah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan bab 4 tentang melestarikan lingkungan. Alam tara ila rabbika. Ya, kelihatan dari itu. Benlai lu dia nggak Benlai dia Benlai. Lagu ya Benlai. Ustaz ketawa Ustaz. Ustaz, Banyak nih. Benlai lu dia Benlai. Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memandaikan bayang-bayang, dan kalau dia menghendaki niscaya dia menjadikan tempat bayang-bayang itu, kemudian kamu jadikan matahari sebagai bayang-bayang itu. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. 47. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira tepat sebelum datang langkahnya hujan, dan kami turunkan air yang sangat bersih, agar kami menyembuhkan dengan air itu negeri tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia banyak. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran darinya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkarinya nikmat. Penjelasan. Sebelum ayat ini, Allah menerangkan mengenai kekuasaannya dalam menciptakan alam semesta dan seisinya seperti tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan binatang ternak sebagai nikmat dan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Manusia harus mensyukuri nikmat dan rezeki Allah, antara lain dengan cara bertasbih dan beribadah kepadanya, memeliharanya, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam yang berhubungan itu guna keperluan pembangunan dan generasi penerus yang akan datang. Dalam 5 ayat Al-Qur'an ini juga dijelaskan lagi tentang kekuasaan Allah dan sebagian penciptaannya yang merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Pendaya gunaannya seoptimal mungkin, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak melaksanakannya, bahkan mengingkari nikmat dari rezeki Allah itu.
dia menghendaki niscaya dia menjadikan bayang-bayang itu tetap tidak tertunda-tunda. Biasanya Allah membiarkan bayang-bayang itu memanjang atau mendek untuk dipergunakan manusia mengukur waktu seperti Mesir mempergunakan alat yang diberi nama misalnya untuk mengukur waktu pada siang hari dan menentukan musim-musim selama setahun. Sedangkan bangsa Arab juga telah mempergunakan alat yang diberi nama Nazawil untuk menentukan waktu sembahyang dengan bayang-bayang sehingga mereka dapat memastikan tibanya waktu zuhur bila bayangan jarumnya sudah berpindah dari arah barat ke timur, dan tiba waktu asar bila bayangan setiap benda yang berdiri sudah menyamainya, dan hal tersebut juga dapat kita temui di beberapa masjid di Indonesia. Dengan kekuasaannya Allah SWT menarik bayang-bayang itu dan menggerakkannya beredar ke belahan seperti yang diterangkan dalam ayat 46 tersebut. Dalam peredaran bayang-bayang itu secara perlahan-lahan dihilangkannya bersama-sama dengan terbenamnya matahari sedikit demi sedikit, dan siang pun berganti menjadi malam. Kemudian waktu, udara, dan kehidupan berganti. Siang berganti dengan malam, keadaan yang terang berganti gelap, udara siang yang panas berganti menjadi udara malam yang sejuk. Kegiatan manusia pun berganti pada siang hari orang bekerja, dan pada malam hari pada umumnya orang beristirahat dan tidur. Selanjutnya perubahan itu diterangkan dalam ayat 47 tersebut. Diterangkan Allah yang menjadikan suasana alam bagi manusia sebagai pakaian yang menyelimutinya. Tidur untuk beristirahat yang menenteramkan, kemudian dengan kekuasaannya pula malam itu dijadikan siang lagi agar manusia bangun lagi untuk bekerja atau berusaha sekali tidurnya. Peredaran matahari dan pergantian siang menjadi malam dan malam menjadi siang lagi seperti itu merupakan Ketinggian Rafi sih. Rafinya Tidak ketinggian. ada yang dapat mengubah sunatullah itu. Dalam ayat 48 diterangkan Nah, bahwa udah Allah yang meniupkan angin sebagai kabar gembira bagi manusia. Mengenai kegunaan air diterangkan dalam ayat 49. Ayat tersebut yaitu bahwa dengan air hujan Allah menghidupkan sawah, ladang, tanah gunung yang mati, kering dan tandus menjadi subur dan banyak memberikan manfaat bagi manusia dengan menghasilkan berbagai macam tanaman, buah-buahan, sayuran, budidaya ikan dan keperluan manusia lainnya. Dalam kehidupan teknologi, air juga sangat berguna bagi pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Kemudian dalam ayat 50 Allah menerangkan bahwa dengan kekuasaannya pula dia mempergilirkan hujan itu di antara manusia sehingga menimbulkan musim. Musim di Indonesia tidak sama dengan musim di negara Eropa dan Jepang. Di Indonesia hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Di negara-negara lain ada musim gugur dan semi dan salju. Dengan adanya peredaran matahari, pergantian siang menjadi malam, perubahan dan giliran musim ini itu hendaknya manusia dapat mengambil pelajaran dan keperluan hidup dan kesejahteraan umat manusia, mendaya gunakan sumber daya alam dan melestarikan daya gunanya untuk kesejahteraan generasi mendatang. Sebagai orang yang beriman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki dan karunia sumber daya alam Indonesia yang subur. Di antara cara mensyukurinya yaitu dengan beribadah kepada Allah, memelihara sumber daya alam dan tidak merusaknya. Rangkuman 1. Allah SWT adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta dan memelihara alam semesta dan seisinya. Seperti mengedarkan matahari sehingga menimbulkan bayang-bayang siang dan malam, pergantian waktu dan musim. Menurunkan hujan guna menghidupkan tanah, tanaman, tumbuh-tumbuhan, keperluan manusia dan binatang ternak serta makhluk lain. 2. Ciptaan Allah atau makhluk seperti matahari, angin, air, binatang, ternak, dan lain-lain. Itu adalah rahmat dan rezeki Allah yang tiada ternilai bagi kehidupan manusia. Manusia harus dapat mengambil pelajaran dari ciptaan Allah itu sehingga mereka akan mensyukurinya. 3. Atas segala rahmat dan rezeki Allah itu manusia bersyukur. Sebagai rasa syukur dan terima kasih itu manusia harus senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan beribadah kepada Allah SWT di samping meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta tidak berbuat kerusakan.
B. Ulang surat Al-Baqarah surat 204 ayat 206. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو ألد الاختصار وإذا تمنى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب كل فساد وإذا قيل له اتق الله أجزه العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu Ketinggian dia, dan Ustaz. dibersaksikannya pada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Ketinggian Raplinya, Ustaz. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya dan menyebabkan berbuat dosa, maka untuklah balasan yang neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu di tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Ayat 204 ini diturunkan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang munafik yang bernama Al-Akhnas bin Syarih As-Saqafi. Kalau bertemu dengan Nabi SAW, ia selalu memuji dan menyanjung beliau, bahkan menunjukkan seakan-akan seperti orang yang beriman. Munafikannya itu ia lakukan untuk mencapai maksud tertentu sesuai dengan kepentingannya, dengan kata-kata yang manis dan menarik. Ia tidak segan-segan bersumpah dengan nama Allah guna meyakini orang bahwa apa yang dikatakannya adalah benar-benar merupakan isi hatinya, bukan dibuat-buat, padahal ternyata ia adalah seorang munafik, musuh dan penantang Nabi SAW dan Islam. Orang munafik adalah pembohong, tidak dapat dipercaya, suka mengelabui dan menghasut orang lain. Bahkan untuk mencapai tujuannya, ia tidak segan-segan berkhianat kepada saudara dan teman seperjuangan sekalipun. Kemunafikan mereka tampak apabila ia telah berpaling. Kata-kata yang manusia dan janji yang indah berubah menjadi perbuatan yang negatif, merusak dan membahayakan. Dalam ayat 205 disebutkan dengan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, padahal tanam-tanaman dan binatang ternak itu diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mereka itu seharusnya bersyukur dikaruniai nikmat dan rezeki Allah dan tidak sombong lalu berbuat kerusakan dan dosa. Keserasian dan keindahan semua ciptaan Allah itu diperuntukkan bagi manusia, merupakan imbalan dari Allah SWT sebagai hasil hubungan dan perbuatan baik. Dengan demikian, interaksi positif antara komponen biotik dan abiotik, air, udara, unsur-unsur hara, tanah, humus, air, dan sebagainya akan menciptakan suatu ekosistem yang mantap. Merusak tanaman-tanaman ketinggian hanya akan menimbulkan kerugian, tetapi dapat menimbulkan bencana seperti banjir, dan longsor. Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan dan kebinasaan. Guna memelihara dan melestarikan daya guna sumber daya Islam perlu digiatkan pendidikan agama. Nggak bisa sih, mentaknya segini doang. Membangun sikap mental, menghilangkan sifat munafik, curang, rusak. Tidak bertanggung jawab, membina sikap jujur, produktif, dan membangun pertanian, peternakan guna kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dalam ayat 209 diterangkan jelas kepada orang munafik lainnya, yaitu bahwa apabila mereka kakinya panjang. bertakwalah kepada Allah, maka segera bangkitlah kesemuan mereka, sehingga mereka tidak segan-segan berbuat dosa, dan balasan amal perbuatan mereka berupa neraka jahanam, tempat tinggal yang paling buruk. Ya, hadis tentang lingkungan hidup. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah
Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Publikin, publik. tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau Enggak ada yang nonton aja. maka oleh burung atau manusia Dia ada satu, tapi udah yang merupakan sodako baginya. Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rangkuman. Satu, sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti tanah, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan binatang ternak harus dipelihara dan dilestarikan daya gunanya. Tidak boleh dirusak atau dibinasakan. Kita harus waspada terhadap siapa saja yang tampak secara langsung tutur katanya manis dan yang muluk-muluk dan sebagainya tidak percaya. Sikap jika lakukan sih, baterainya merah. bagi mereka disediakan neraka jahanam sebagai balasan. Banyak banget. Mereka adalah suka bohong. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi anak Facebook hari ini. beriman. Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya mereka kalian lagi lima dalam hati Sumpah, orang tapi munafik penyakit seperti dendam, dengki dan iri hati. Dan Allah menambah penyakit pada jiwanya disebabkan mereka suka berbohong dan tidak beriman. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apa Yaitu tuh? kalau dia dusta, kalau berjanji dia tidak menepati, Ya, anak Facebook banget. dan kalau dipercaya dia berkhianat. Amin. Apakah ada yang mau bertanya, teman-temanku sekalian? Nggak ada. Mau bertanya saya, orang munafik apa aja tuh? Kayak kamu. Ya, ada. Duduk sih. Ali, Tahu yang bertanya dulu lah. Sekarang kasih sempat tanya sih. Saya mau bertanya, orang munafik apa aja? Ada siapa? Siapa yang mau jawab? Jadi orang munafik itu ada tanda-tandanya. Iya. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, jika ia berbicara ia dusta. Kalau Bagaimana? berjanji Seperti gimana? seperti bicara dan dusta. Contoh, Bilangnya. contoh, bicara nih, dia kayak mana ya? Bohong. Contoh, misalkan nih, contohnya, jam masuk kelas, di kelas ada guru, pas jam masuk kelas, gurunya nggak ada, nah itu dusta. Yang kedua, kalau berjanji, dia tidak menepati. Gimana tuh? Nah, contohnya, bang, nyebit bang, bocap bang, nanti besok ganti, besok pagi, saya bilangnya ntar aja nunggu gajian. Nah, nanti itu nggak bakal dikirim lagi. Jadi jenguk. Nggak bakal di Tapi kalau benar, kasih lagi. kalau benar ininya ini, Lalu Kalau bener kasih ya udah. enggak kalau benar belum gajian, Kan dia besok ya bayarnya. Kan dia besok. Besok katanya kan pinjam uang 50.000, besok diganti. Besok pagi nggak dikasih. Ya. Nggak dipakai berarti. Dan itu cerah banget kamera depannya, belakangnya diberi jelek banget. kepercayaan dia berkhianat. Gimana contohnya? Contohnya, gimana? Contohnya, Baca kamu. kepercayaan. Kayak Rapli mukanya kena cahaya. contoh yang ini dong, yang SH. Contohnya misalnya berapa tadi? Profesor Dr. Siti Nur Roy. Mukanya demi apa? Misalnya nih aku cerita sama Salwa, terus dia cerita ngomongin gini, jangan bilang siapa-siapa ya. Ternyata Salwa kan lebih dekat sama dia, ternyata Salwa cerita ke dia gitu. Itu namanya berkhianat. Dusta. Ya. ayo Itu apa tadi? Cerita orang munafik. Ya, orang kafir ini. Ya ini mukanya. Ayo, ada lagi udah. Belum. Udah. Tadi ada penjelasannya agak. Kenapa di Indonesia cuma ada muslim Kemarau doang? Ya, coach. Kamu mau dijelasin secara ilmiah? Iya, di sini ada. Kamu bisa dalil ya? Aminnya.
Yang penting bikin jelas, bikin apa, jawab. Ya, Apa kenapa di penting? Indonesia cuma ada kemarau sama hujan doang? Karena Indonesia perbatasan Asia sama Eropa. Dia cuma ada 2 musim. Dia tuh kena garis khatulistiwa. Dua apa? Tapi kenapa di Papua ada salju? Apa? Papua luar. Enggak. Ya udah bener Indonesia. Di Indonesia Papua. Malaysia yang beda negara. Iklim itu pokoknya perubahan iklim nggak tahu itu mah. Itu takdir Allah. Itu Oke. kuasa Allah. Ada lagi? Ada. Kuasa Allah. Apa? Apa? Apa ya Fikri? Apa? Apa? Ini yang cewek nggak bertanya. Enggak, males. Itu yang Sama, tidur ya? sama. Tidur nggak disuruh bertanya. Males. Boleh. Paut. Mau belum? Ayo, nanya lagi kak. Tutup nih. Udah. Udah. Nggak ada Udah. pertanyaan lagi. Sudah. Ustadz mau bertanya nggak Ustadz? Pertanyaan saya ini kan pertanyaan dari Allah itu. Pertanyaan dari Allah, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, apa jawaban kita ketika ditanya oleh Allah, alam taro, apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan kepada semuanya itu? Jawabannya gimana, sang narasumber? Itu kan Allah bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan? Faktanya, realitanya, kita memperhatikan pada itu semua yang ditanyakan oleh Allah apa enggak? Jawabannya tinggal dikit doang, ya atau tidak. Kita perhatikan itu semua atau tidak? Paham enggak? Terkadang Perhatikan. Ya, nah, itu kan pertanyaan dari Allah, alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Itu Allah nanya pada kita sebagai ciptaannya, sebagai hamba-hambanya. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada itu semua yang ada di ayat ini? Jawabannya kita bagaimana? Ya, kami merasakan karena adanya perubahan dari siang ke malam dan itu aja sih. Jadi kalau kita memperhatikan, maka kita akan pertama menambah keimanan kita. Yang kedua menambah syukur kita, Takwaan kita. akhirnya ketakwaan kita dan ilmu kita, ilmu pengetahuan akan makin dikembangkan. Ya kayak tadi, kenapa kok Indonesia iklimnya hanya 2? Nah, itu kalau dikaji dengan ilmu geografi, ilmu IPA, nanti bisa mengetahui. Jadi Allah memberikan pertanyaan tersebut untuk apa? Membangkitkan Semangat. kualitas ilmu, kualitas iman, kualitas takwa, kualitas berpikir kita. Itu biar makin kita makin tinggi nilainya. Semua dalam hal ilmu, iman, takwa, apa lagi? Syukur. Jadi kalau itu kan semua yang diciptakan oleh Allah bermanfaat pada kita apa enggak? Ya. Sangat besar, manfaatnya sangat besar. Makanya akhirnya makin meningkatkan syukur kita, makin meningkatkan iman, takwa, termasuk ilmu. Itu kenapa kok angin ketika laut kita berlayar itu butuh angin. Nah, itu para nelayan itu yang tahu. Kita kalah dengan nelayan. Kalau anginnya ke sana ke barat, misalnya nelayan perginya kemana? Kalau anginnya ke timur, Ada kompas kan? Ada jangkar. jadi ya itu kan kompas dan yang lain itu kan berarti ilmu yang disebabkan adanya angin dan yang lain untuk mengetahui arah. Itu kan nelayan kalau nggak ada angin ya kapalnya susah nanti untuk berlayar. Gitu. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada gunanya, ada manfaatnya bagi kita semua. Gak ada ciptaan Allah ya sia-sia tanpa ada gunanya. Apa aja lah ciptaan Allah apa saja pasti ada gunanya. Sampai kotoran hewan pun ada gunanya apa enggak? Ada. Kotoran kambing buat pupuk kan? Makanya ada semua gunanya, ada apa lagi angin, apa lagi apa? Luang. Jadi, Kotoran hujan, luang buat kopi. dan yang lain. Udah dilanjutin, tadi pertanyaan saya cuma itu doang. Karena Allah yang bertanya, maka saya nanya juga alam taro, apakah kamu melihat? Berarti apa jawabannya? Iya, begitu iya. Naam, kamu semua perhatikan dan merenungkan itu semua. Udah, lanjutin. Ada mau tanya lagi gak? Enggak. Ada.
Hah? Apa? Ayo Alif. Apa? Kalau pertanyaannya belum. Apa? Ya boleh. Yang presentasikan bukan hanya memberi jawaban, bisa memberikan pertanyaan untuk menguji pemahaman dari yang disampaikan. Saya nggak dengerin. Mendengarkan atau enggak bisa diketahui. Kenapa di dunia ini semuanya bayar? Padahal Tanggal kan semuanya milik Allah. Allah kan maha kaya. Itu udah takdir Allah suruh bayar. Kenapa di dunia ini semuanya bayar? Padahal kan semuanya milik Allah. Jawaban setuju. Jawaban benar setuju. Terang setuju tuh lagi di demo kan kemarin perbudakan di pondok katanya. Terus Terus yang aku saat kalau tidak setuju. Sampai datang Sat. dibakar kemudian minta maaf. Nah terus Nah ini udah. Yang nanya gak, guys? Nanya. Ya udah. Apa buruan? Tuh Alif ribet. Itu mau nanya apa, Alif? Tanya. Ganteng, anaknya Mas Titi. Mas Fikri. Tantenya kan. Tentunya pas lumayan. Sehari ya? 10 menit lagi masih ada waktu, tenang. 10 menit lagi. Ayo si Dinda biar kena sorot, gak kena sorot. Ya udah gak usah disorot. Maksudnya kalau tanya akan disorot. Enggak apa udah. Salma, Idam belum. Cara hidup bersyukur bagaimana? Apa? Itu Cara hidup bersyukur. Gak sorot nih. Pikirin aja. Gimana caranya? Kayak nih sekolah nggak ada kipasnya, yang nggak usah bawel. Terus Iya. Menerima nikmat Allah yang Allah berikan, tidak Ih, kipas eko. dulu. Nah, udah tuh bersyukur. Langsung di ACC ya maksudnya. Terus, ada gak? Jangan neko-neko. Yang semutan. Enak, makan gak enak. Ya Contohnya, udah, contohnya. seadanya aja. Dia lagi diomelin emak loh. Isyaratun Adi dan aku ini ada bilah Adi. Semutan. Dah. Ya udah sana udah. Dah. Memang aku akan tambah nikmat padamu. Tapi jika kau mengingkari nikmat gua, nah, ajak. Pokoknya itulah. oh nanti Sekian presentasi. Ada 3 lampu. Ya Mohon Allah. maaf, tidak Udah, ada nggak usah kata didengerin. salah. Mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya apa lagi Ali? Ya udah. Fokus dikemas. Asik. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, dadah. Jadi itulah presentasi dari apa tadi? Dari profesor. Dari Profesor Ahmad Rafi Kurniawan dan Siti Oh, Raina XH G. G. ya dari Jadi kalau ada yang mau bertanya komen di bawah. komen ya. Pak. Komen ya. Kalau Pasti kita balas. Enggak ada yang nonton ya, Bos. Ada tadi 1. Komen aja kita balas kok. Udah, Ustaz. Banyak lagi gini. Udah. Sudah. Nanti ya ada Matiin. Hah? Matiin. Ya udah, gimana caranya? Ini. Terus